tema yang kita ambil adalah aman berkurban di zona merah. Kita ambil zona merah karena melihat kondisi pandemi di Sulsel yang kadang naik, kadang turun, tapi banyak naiknya. Oke, langsung saja kita ke Pak Dokter Pak Agung. Ya, siap. Gimana kabar Pak Agung? Kabar baik, Dek Wahyudin. Sehat, alhamdulillah. Kita sehat semua. Alhamdulillah. Pak Agung bisa langsung saja Pak Agung. Minta tolong Pak Agung apa dalam upaya pemerintah saat ini atau upaya kedokteran perhimpunan untuk menyelesaikan atau membantu masyarakat dalam penyeleksian hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Silakan Pak Agung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wahyudin, pendengar maupun pemirsa, karena ini ada di YouTube ya pemirsa. Saya kira kondisi saat ini kita sudah pahami bersama bahwa Sulsel dengan kondisi pandemi ini nampaknya memang selalu menjadi top ranking ketiga ya, naik turun. Tadi malam kita nonton masuk ke ketiga di Indonesia. Ini tentu memprihatinkan. Nah, di satu sisi kita dalam rangkaian Idul Adha ini mau tidak mau ini menjadi proses yang sangat penting sebagai bagian dari ibadah para muslimin ya yang akan melakukan ibadahnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita merujuk pada kondisi saat ini, kalau di kami di Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) cabang Sulsel, kita sebenarnya sudah beberapa kali melakukan webinar dan kemudian kita juga menyiapkan tim, baik itu bekerja dengan Unhas, bekerja dengan UIN, kita sudah laksanakan termasuk wilayah kami ini kan Sulsel dan Sulbar, jadi cukup luas. Nah, kita fokus kepada bagaimana dalam pemeriksaan hewan kurban tahun ini. Tahun ini sangat berbeda. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 ini mengantarkan kita menjadi kewaspadaan yang lebih meningkat. Nah, untuk itu ada 4 prinsip dari kami yang kami dorong untuk bisa kita lakukan bersama. Pertama adalah bagaimana memastikan kesehatan personel dan kesehatan hewannya tentunya. Jadi, apa yang dimaksud dengan prinsip ini? Bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses, baik itu penjualan, penyediaan hewan kurban, kemudian yang terlibat seluruhnya ini harus memiliki kesehatan yang prima, artinya tidak bukan orang yang terkonfirmasi sebagai COVID-19, kemudian tidak menunjukkan gejala klinis, dan pada prinsipnya sehat. Yang kedua, kesehatan hewan tentu karena ini adalah bagian penting untuk bagaimana kesehatan hewan itu menjadi perhatian kita dalam kondisi Idul Adha ini. Prinsip kedua adalah bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan. Ini yang selalu didengungkan oleh pemerintah dan kita bersama paham bahwa jaga jarak, menggunakan masker, kemudian menghindari pengumpulan banyak orang. Nah, ini yang paling riskan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan mencuci tangan secara berkelanjutan dengan baik. Gitu. Prinsip yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 ini, baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Dan prinsip keempat adalah bagaimana kita mengamankan lingkungan kita. Jadi pengelolaan limbah baik saat penyediaan hewan kurban, kemudian maupun saat penyembelihan. Nah, dari 4 prinsip inilah sebenarnya sederhana kelihatannya, tapi pelaksanaannya perlu konsistensi dan kemauan dari seluruh masyarakat untuk bisa melaksanakannya. Nah, itu 4 prinsip. Dan kemudian kalau kita melihat dari segi teknisnya, sebenarnya ada 2
teknis yang perlu menjadi perhatian kita. Pemeriksaan teknis ini yang dimaksud adalah pertama pemeriksaan sebelum penyembelihan, yang dalam bahasa teknisnya kita sering sebut dengan pemeriksaan antemortem. Ini sebelum penyembelihan. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan pada setelah penyembelihan yang kita sebut dengan postmortem. Nah, dari dua kegiatan ini sama pentingnya. Jadi tentu kita di pemeriksaan antemortem kita harus memastikan hewannya itu sehat, kemudian berpeluang untuk tidak menularkan penyakit apapun yang berurusan dengan hewannya maupun dengan manusia. Karena beberapa penyakit hewan seperti kita ketahui, ada yang dapat menular ke manusia atau sebaliknya yang sering kita sebut dengan zoonosis. Salah satunya adalah antrak. Nah, ini yang Antraks, betul. menjadi perhatian kita. Nah, untuk itu tentu kita harus selalu melakukan pemeriksaan dengan baik. Apa sih yang dilakukan PDAI maupun pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan beberapa pihak selama pemeriksaan antemortem. Karena kami fokus di Sulawesi Selatan dan Barat, kami sudah mendorong seluruh kolega kami di seluruh Sulsel untuk bersedia menjadi relawan bekerjasama dengan pemerintah setempat, bekerjasama dengan khususnya dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk berkoordinasi bagaimana mereka terlibat dalam pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan setelah disembelih. Nah, kalau khusus untuk Kota Makassar, di Kota Makassar ini kita bekerja sama menginisiasi pertama itu dilakukan di tahun 2014, berlanjut sampai saat ini. Artinya sudah 6 tahun kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, khususnya di belakangan ini lebih banyak dengan pemerintah kota. Untuk tahun ini, kita juga menarik adik-adik mahasiswa untuk bisa terlibat. Yang pertama, yang rutin ikut adalah adik-adik dari Prodi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Unhas. Jadi ini setiap tahun dari tahun 2016 mereka sudah ikut bergabung menjadi bagian tim relawan untuk pemeriksaan hewan korban. Kemudian tahun ini juga yang terlibat UIN, khususnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ini tahun ini mulai terlibat, mereka juga turun lengkap dengan dosennya. Dan kalau tidak salah, total kemarin ada sekitar 30 orang yang terlibat dalam proses pemeriksaan ini. Dan satu lagi adalah Unibos. Jadi Unibos di jurusan peternakan juga, mereka terlibat mulai tahun kemarin, tahun ini juga terlibat. Jadi kita tentu dengan pemerintah kota yang bersama-sama kita telah turun ke lapangan. Nah, per hari ini sebenarnya ada beberapa bukan masalah sebenarnya berkaitan dengan temuan kami. Temuan kami secara spesifik tidak ada yang membahayakan, tapi pada kesehatan manusia khususnya. Tapi yang tidak layak secara spesifik khusus untuk kesehatan hewan, itu kita menemukan ada beberapa penyakit, salah satunya pada kambing ada namanya ORF. ORF itu artinya ini disebabkan oleh virus, itu tidak berbahaya buat manusia, tapi secara mungkin kalau kita melihat aspek keagamaannya memang tidak layak. Kemudian kita juga menemukan kecacatan yang terkait dengan katarak atau cloudy pada matanya. Kemudian kita juga menemukan adanya monorchid. Monorchid itu artinya buah zakarnya itu hanya satu. Jadi tidak lengkap buah zakarnya. Dan sisanya adalah tidak layak umur yang ditandai dengan kita memeriksa penanggalan gigi seri, yang gigi serinya itu cukup banyak, hampir sekitar sampai saat ini sekitar dari 3 ribuan yang kita periksa, 2.000 lebih yang mendekati 3.000, itu kira-kira sekitar 200-300, 10%-nya yang tidak memenuhi
syarat umur penanggalan gigi. Itu saya kira gambarannya. Nanti kita cerita lagi tentang bagaimana postmortemnya. Itu kira-kira gambarannya. Oh, siap.